Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas SI 46 gabungan 3. Kami mengambil judul yaitu Peretasan Akun Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Telkom, Penyebab, Dampak, dan Perlindungan Hukum dalam Perspektif Cyber Law. Berikut adalah anggota dari kelompok 8, ada Amirul Rizky Nugroho, lalu ada Anindita Febriandini, dan juga Josefidi Immanuel. Peretasan akun mahasiswa menjadi isu serius di era digital, di mana sering meningkatnya penggunaan teknologi dan aktivitas akademik dan pengelolaan data pribadi. Pada jurnal ini nantinya akan mengkaji mengenai penyebab, dampak, dan perlindungan hukum peretasan akun mahasiswa dalam perspektif cyber law, yang dimana pada jurnal ini nantinya akan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Untuk kata kuncinya nanti ada tiga, yaitu peretasan akun mahasiswa, cyber law, dan perlindungan data pribadi. Yang selanjutnya yaitu bagian pendahuluan dengan latar belakang. Yang pertama yaitu internet yang digunakan oleh lebih dari 4,4 miliar orang yang mendukung berbagai aktivitasnya, termasuk mahasiswa Indonesia yang berusia 17 hingga 22 tahun. Lalu yang kedua yaitu sosial media yang digunakan dengan harus hati-hati karena resiko kejahatan cyber yang dapat memanfaatkan data pribadi. Lalu yang terakhir yaitu kejahatan terkait teknologi mendorong upaya hukum dengan Indonesia mengadakan KUHP dan UU ITE untuk menangani penyalahgunaan teknologi informasi termasuk kejahatan cyber. Lalu yang selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja penyebab yang memicu terjadinya peretasan. Lalu yang kedua, yaitu apa dampak yang ditimbulkan akibat peretasan akun. Lalu yang ketiga, yaitu bagaimana perlindungan hukum yang tersedia bagi mahasiswa korban peretasan akun di program studi Sistem Informasi Universitas Telkom menurut perspektif cyber law di Indonesia. Lalu, adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya peretasan akun, lalu yang kedua untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat peretasan akun, lalu yang ketiga untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa korban peretasan akun berdasarkan regulasi cyber law di Indonesia. Lalu, adapun batasan masalah atas penelitian kita, yaitu yang pertama, penelitian ini terbatas pada peretasan akun mahasiswa yang terjadi pada program studi S1 Sistem Informasi Universitas Telkom. Lalu yang kedua, yaitu fokus pada analisis penyebab, dampak, dan perlindungan hukum yang terkait. Lalu dampak yang dianalisis terbatas pada yang dirasakan oleh mahasiswa korban peretasan akun. Lalu yang selanjutnya yaitu perlindungan hukum yang dianalisis mencakup peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang terkait dengan cyber law seperti UU ITE dan KUHP. Lalu yang terakhir yaitu penelitian ini tidak akan membahas secara mendalam mengenai teknik-teknik peretasan atau isu teknis terkait sistem keamanan di Universitas Telkom. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Mirul. Di sini ada metode penelitian, definisi, dan studi literatur. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penggunaan media sosial terhadap privasi dan potensi kejahatan dunia maya di kalangan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Telkom. Berdasarkan penelitian literatur, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat modern, mencakup berbagai aktivitas seperti transaksi keuangan, belanja online, pembelajaran, dan juga media sosial. Sebagai generasi digital, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Telkom rentan terhadap risiko privasi dan kejahatan dunia maya karena tingginya penggunaan media sosial. Selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan dan teknik pengolahan data. Data dikumpulkan secara eksklusif melalui survei daring. Survei akan didistribusikan melalui platform digital yang mudah diakses oleh responden, seperti Google Form. Tautan akan dibagikan melalui media sosial. Oke, selanjutnya ada metode penelitiannya. Di sini kami melakukan pendekatan dengan analisis kuantitatif, dan populasi penelitiannya adalah mahasiswa Sistem Informasi Universitas Telkom, dan teknik samplingnya adalah purposive sampling, dan alat pengumpulan data yang kami kumpulkan adalah menggunakan kuesioner.
Berikut adalah hasil dari kuesioner yang sudah kami sebarkan, di mana terdapat 30 responden yang sudah mengisi kuesioner tersebut. Dari hasil kuesionernya, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama yang menyebabkan keretasan akun dari para mahasiswa ada tiga yang penyebab utama yang paling banyak, yaitu yang pertama adalah membuka tautan mencurigakan, yang kedua penggunaan jaringan WiFi publik tanpa pengamanan, dan yang ketiga adalah kelemahan dalam penggunaan kata sandi. Kemudian, untuk dampak utama yang diterima, 60% menyatakan bahwa mereka tidak merasakan dampak yang signifikan. Namun, 40%-nya merasakan beberapa dampak. Misalnya di sini, 30% dari keseluruhan sampel yang kami terima itu merasakan bahwa dampak yang mereka terima adalah kehilangan data pribadi. Oke, dan satu lagi. Selanjutnya, mengenai langkah pencegahan yang dilakukan oleh para mahasiswa, berdasarkan hasil dari kuesioner, didapatkan bahwa kebanyakan mengatakan bahwa fitur Two-Factor Authentication atau 2FA merupakan cara untuk mencegah yang cukup baik. Dan selain itu, ada juga menghindari klik tautan mencurigakan. Selanjutnya, mengenai kesadaran akan langkah hukum penanganan peretasan. Dari hasil kuesioner yang sudah kami sebarkan, mayoritas para responden belum memahami sepenuhnya atau baru memahami sebagian dari langkah-langkah hukum penanganan peretasan akun. Di mana ini menunjukkan bahwa banyak responden yang belum mengetahui dengan lengkap apa yang harus dilakukan apabila terjadi peretasan akun. Berikut adalah kesimpulan dari hasil analisis kami. Yang pertama, peretasan akun mahasiswa sering disebabkan oleh phishing, yaitu mengakses link yang mencurigakan, kemudian ada penggunaan WiFi publik yang tidak aman, dan kata sandi yang lemah seperti kombinasi sederhana atau informasi pribadi. Yang kedua, dampak peretasan adalah kehilangan data pribadi. Namun selain itu, di sisi akademik juga terjadi hambatan komunikasi, karena mahasiswa kehilangan akses ke email atau platform yang mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan dosen maupun sesama mahasiswa. Yang ketiga, UU ITE mengatur perlindungan hukum bagi korban peretasan. Namun dalam implementasinya masih belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum atau masih sedikit orang yang tahu mengenai prosedur pelaporan yang lengkap ataupun yang sepenuhnya. Sehingga diperlukan kolaborasi antara universitas pada kasus ini dikhususkan untuk S1 Sistem Informasi dan pihak berwenang untuk meningkatkan perlindungan menggunakan sosialisasi. Lalu yang selanjutnya yaitu bagian saran. Di sini terdapat usulan dan solusi, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan rutin mengenai pentingnya keamanan cyber bagi mahasiswa. Yang kedua, mengimplementasikan sistem 2FA. Lalu yang ketiga, meningkatkan sosialisasi mengenai perlindungan hukum. Adapun usulan untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama, memperluas batasan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi. Yang kedua, menambah jumlah responden dan juga menyelidiki lebih dalam tentang efektivitas langkah-langkah perlindungan. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.